Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat. Meskipun di sini pagi masih dingin banget ya. Jadinya alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat lah utamanya di sini, dan kita bisa memulai kelas baru ini, kelas sorof ya, yang mana ini merupakan salah satu langkah kecil kita untuk bisa memahami kalam ilahi dan juga bisa menuntaskan atau bisa menjalankan eh, salah satu kewajiban salah satu kewajiban kita, yaitu adalah belajar sehingga kita bisa mengibadahi Allah atau beribadah kepada Allah dalam keadaan tidak jahil. Inilah merupakan salah satu langkah dan salah satu ilmu yang harus kita pelajari hari ini. Nah, itu dulu aja mungkin. Kalau sedikit mukaddimah, tentu Mas dan juga Mas Aldari dan juga teman-teman di sini juga semuanya sudah pada paham betapa pentingnya bahasa Arab bagi kehidupan kita. Tentunya kehidupan seorang hamba ataupun nanti kehidupan kita sebagai seorang muslim untuk muslim yang lainnya. Tapi hari ini kita coba membahas sedikit mengenai sorof. Ya. Jadi eh, dari mana saya mulai dah? Saya mulai dari, kalau misalkan nanti agak acak-acakan nggak apa ya, tapi alhamdulillah saya sudah merangkum semuanya. Jadi sorof, sorof atau bahasa Arabnya itu as-sorfu, as-sorfu. Ada yang bilang juga itu ada namanya, istilahnya itu tasrif. Jadi ada dua nama. Ada namanya tasrif, ada namanya sorof. Ini adalah nama untuk dua nama untuk satu bidang ilmu, yaitu ilmu sorof itu sendiri. Jadi ada yang bilang namanya ilmu sorof, ada yang bilang namanya ilmu tasrif. Oke. Keduanya ini, keduanya ini secara bahasa, secara bahasa itu dimaknai sebagai, istilahnya itu tahwil. Tahwil itu artinya perubahan. Ada yang bilang juga itu istilahnya itu adalah taghyir atau tagoyur. Tagoyur, perubahan juga maknanya. Ada juga secara bahasa itu maknanya adalah intikal. Intikal, intikal artinya itu berpindah. Artinya sorof secara bahasa itu maknanya adalah berpindah, berubah, apa namanya, yang semacam itulah, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu istilah sorof secara bahasa. Sorof secara bahasa istilahnya adalah berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalnya ketika kita bilang, ketika Allah Subhanahu wa taala bilang sarafallahu qulubahum, Allah telah memindahkan hati-hati mereka. Nah, itu juga maknanya adalah Allah memindahkan hati-hati mereka dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Misalnya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli matsal. Nah, itu juga pun maknanya juga pun sama. Dan seluruh ayat-ayat yang lain yang ada kata sorrofa yusorrifu atau ada kata sot, ro, dan fa. Intinya kalau ada huruf sot, ro, dan fa itu maknanya satu, yaitu adalah maknanya berpindah. Maknanya adalah berpindah. Nah, ini
merupakan istilah sorof secara bahasa. Oke, berikutnya dari secara bahasa ini kita tarik ke makna istilah. Nah, makna istilah. Apa makna istilahnya itu? Makna istilahnya itu gini. Dulu ulama itu, ulama itu dulu menjadikan satu antara ilmu nahwu dan ilmu sorof. Dulu, dulu ilmu nahwu sama ilmu sorof itu jadi satu. Jadi satu dalam satu nama, namanya adalah ilmu nahwu. Jadi sorof sama nahwu itu jadi gabung jadi satu, namanya ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ilmu an-nah, ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ini mencakup dua ilmu. Ada satu namanya ilmu i'rab, namanya ilmu i'rab, atau yang kita kenal dengan namanya ilmu nahwu lah. Yang kedua ada namanya itu ilmu sorof, ilmu sorof. Jadi dahulu ilmu nahwu sama ilmu i'rab ini, ilmu ilmu sorof sama ilmu i'rab ini, atau ilmu i'rab yang kita kenal dengan namanya ilmu nahwu, itu mereka gabung jadi satu, namanya ilmu i'rab. Jadi ilmu nahwu itu punya dua cabang pembahasan. Ada namanya ilmu i'rab, ada namanya ilmu sorof. Nah, usut punya usut, kalau kita melihat kitab-kitab ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu selalu menggabungkan antara pembahasan nahwu dengan pembahasan sorof. Selalu mereka gabungkan. Dan ulama-ulama terdahulu, semisal karyanya Imam Sibaweh, itu dalam Alkitabnya juga digabungkan antara pembahasan nahwu sama pembahasan sorof. Misalnya ada namanya Imam Al-Mubarid, punya kitab namanya Al-Muqtadab, juga pun sama, menggabungkan antara ilmu nahwu sama ilmu sorof. Berikutnya siapa lagi? Misalnya Ibnu Siraj, Ibnu Saraj atau Siraj, juga pun sama, punya kitab, dia menggabungkan antara ilmu nahwu sama ilmu sorof. Intinya bahwasanya ilmu nahwu itu dulu itu mencakup namanya ilmu i'rab sama ilmu sorof itu sendiri. Dan ilmu sorof itu lahir dari rahim yang sama dengan ilmu i'rab atau dengan ilmu nahwu. Oke. Sampai pada akhirnya para ulama mulai meneliti lagi tentang macam-macam dari pembahasan dari kedua ilmu ini. Sampailah pada tahap di mana para ulama itu mengatakan bahwasanya ilmu sorof dan ilmu i'rab itu beda, pisah mereka. Oke, sampai di sini coba kalau ada diskusi sebelum ini, sembari Anda ngambil charger dulu. Oke, gimana sampai di sini? Mas Aldari, Mas Firman, ada kesulitan nggak? Di bawah Imam Sibawah itu Imam siapa tadi? Mubarid, Mubarid. Terus ada namanya Ibnu Siraj, Mubarid. Nah,
Gimana Mas Aldari sampai sini? Bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustaz. Cuman Hmm. kemarin kan ada eh, apa istri juga ikut tuh Ustaz apa namanya kelas ilmu saraf itu di Yayasan Bisa tuh kan kalau misalnya saya baca ada baiknya terlebih dahulu ilmu saraf dulu tuh kita pelajarin Oke, baru baik. itu konteksnya gimana tuh Ustaz? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Ini mau kita bahas di sini. Barusan, oke. Nah, para ulama itu mengatakan ada namanya kitab namanya Al-Munsif Ibnu Jinni. Terus juga ada namanya kitab namanya kitab Ibnu Usfur mengatakan kurang lebih begini mengatakannya bahwasannya ilmu sorof itu harus didahului daripada ilmu nahwu. Kenapa begitu Ustadz? Iya, jadi sebelum kita lanjut ke sini ya. Nanti kita akan gabungkan ke definisi istilah. Jadi ilmu nahwu itu berbicara soal huruf akhir. Misalnya katakanlah begini, apa namanya? Jaa bakrun wa ra'aitu bakron wa marortu bibakrin. Perhatikan. Kata baker, kata baker itu di situ hanya berubah huruf akhirnya saja. Jaa bakrun, ro'aitu bakron, dan marortu bibakrin. Nah, tugasnya ilmu nahwu itu hanya berkutat kepada huruf akhir ini saja. Ya kan? Seperti yang kita kita ketahui. Nah, jadi Mas Firman, jadi ilmu nahwu itu gampangnya adalah dia menghukumi atau ilmu yang mempelajari soalan harokat akhir atau perubahan akhir dari sebuah kata. Kapan kita dibaca bakrun, kapan dibaca bakron, dan kapan dibaca bakrin. Ini tugasnya ilmu nahwu. Jadi tugasnya ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari soalan huruf akhir dari sebuah kalimat. Itu tugasnya nahwu. Nah, sedangkan tugasnya sorof itu adalah harokat sebelum akhir. Tugasnya ilmu sorof adalah menentukan harokat sebelum akhir dari sebuah kata. Harokat akhir sebelum kata. Oke, pertanyaannya gini Mas. Mas Aldari. Untuk Mas Aldari yang tadi tanya. Sorof kan ngomongin soal susunan huruf, betul? Ja'a bakrun, ro'aitu bakron, marortu bibakrin. Itu semua kan merupakan susunan huruf. Betul ya? Oke. Sedangkan sedangkan sorof itu ngomongin soal hakikat dari kalimatnya. Yaitu ini dibaca domah kasroh atau dibaca fathah kasroh itu merupakan apa namanya tugasnya ilmu sorof. Pertanyaannya, susunan kata dengan katanya itu sendiri itu lebih baik didahulukan yang mana? Didahulukan perkatanya atau didahulukan susunan katanya? Itu Mas, apa namanya mikrofonnya belum Mas, belum hidup Mas. Oh ya, susunan seperti itu, susunan apa katanya gitu. Enggak, gini gini gini. Ya, Kita kita ingin mempelajari suatu hal, ya. ya. Suatu hal tersebut yang kita pelajari itu sudah membicarakan soal susunan. Oke. Mm-mm. Nah, sedangkan ada satu ilmu yang mempelajari soal perkatanya ini. Nah, kira-kira yang didahulukan itu perkatanya atau susunannya? Ya, perkataannya sudah. Perkatanya. Nah, ibaratnya ilmu nahu itu membicarakan soal susunan ini. Dan ilmu sorof itu membicarakan soal perkatanya ini. Maka akan sangat dikatakan mudah ketika ilmu sorof itu didahulukan. Karena ilmu sorof itu mempelajari soal awalan kata ini. Betul? Nah,
Sedangkan nahwu itu udah berbicara soal susunan kata yang dia tuh banyak. Nah, makanya secara badihi atau secara akal itu sorof didahulukan daripada ilmu nahwu. Itu secara badihi, secara akalnya. Akan tetapi, perhatikan nih Mas, ini alasan yang paling kuat juga. Kenapa kok para ulama mendahulukan ilmu nahwu ketimbang ilmu sorof? Jawabannya adalah simple Mas. Ilmu sorof itu sangat sulit untuk dipelajari. Kenapa? Karena kita menentukan banyak kemungkinan. Ini kita bisa baca bakrun, kita bisa baca bikrun, ini kita bisa baca bukrun, ini bisa kita baca bakarun, ini kita bisa baca bakirun, ila akhirih. Sedangkan ilmu nahwu itu cuma bicara soal ya kalau nggak doma fathah, kalau nggak fathah ya kasrah. Jadi didahulukan yang mana? Nahwu atau sorof dulu? Kalau kayak gitu. Nahwu dulu. Karena nahwu itu cuma ngomongin soal tiga kemungkinan ini aja. Nggak mungkin ada 4, nggak mungkin ada 5. Sedangkan ilmu sorof itu ngomongin soal kemungkinannya ada banyak. Bisa kita baca bakrun, kita bisa baca bikrun, kita bisa baca bukrun, kita bisa baca bakarun, bisa baca bakirun, bisa baca bikurun, ila akhirih. Nah, oleh sebab itu para ulama makanya mendahulukan ilmu sorof ketimbang mendahulukan ilmu nahwu ketimbang ilmu sorof. Makanya ulama bilang nahwu itu sahlun maisur. Nahwu itu gampang karena cuma ngomongin soal huruf akhir aja. Sedangkan sorof itu adalah amrun mu'akkodun. Sesuatu yang ribet, kuat, kokoh, banyak kemungkinan-kemungkinan. Makanya didahulukanlah ilmu nahwu ketimbang ilmu sorof. Oke, makanya anak ngasih ke antum juga ilmu nahwu dulu. Karena nahwu itu cuma ngomongin soal 3 huruf D doang, 3 harokat ini doang, nggak lebih. Ngomongin soal 3 harokat ini doang. Ro'a itu sampai sampai zaman dari zaman Nabi Adam sampai zaman nanti kita wafat itu ro'a itu lah dibacanya. Nggak mungkin ro'a itu apa nggak mungkin yang lain gitu. Kalau misalkan kita pengennya ro'a itu. Marortu juga dari zaman sekarang sampai hari kiamat nanti itu pasti baca marortu, nggak mungkin dibaca yang lain ketika itu adalah kita. Tapi bakrun itu bisa kita baca banyak kemungkinan-kemungkinannya. Nah itu kenapa didahulukan ilmu nahwu ketimbang ilmu sorof. Jadi pertanyaan Ana untuk antum Mas Aldari. Nanti kira-kira ketika ngomong sama istri gimana Mas? Ya, karena kan ini Ustaz, apa? Ada beli bukunya tuh Ustaz. Buku apa? Ilmu Nahwu untuk pemula sama ilmu Sharaf untuk pemula. Tapi di awalnya itu emang introduksinya tuh sama gitu Ustaz. Jadi pembagian isim, fiil apa segala macam kan. Jadi pengen tanya ke Ustaz Fikri tuh gimana tuh kalau misalnya ada apa yang mengatakan seperti itu tadi gitu loh. Saya baru dapatlah jawabannya. Oke, jadi bisa lah ya terdiskusi sama istri lah. Ya gimana nih gitu. Jadi gimana dulu nih yang udah didahulukan nih. Nahwu Ya. atau sorof dulu gitu kan. Oke. Nah itu ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk misalnya Mas, berarti saat nanti Mas Firom bilang gini, Sat, berarti Anda udah ketinggalan dong Sat. Harus mempelajari nahwu dulu ketimbang sorof dulu. Enggak Mas, tenang Mas. Mata akhoroman bada'ah. Nggak akan pernah terlambat dalam memahami siapapun orang yang telah memulai. Santai aja. Kita mau mulai dari nahwu, kita mulai dari sorof, tafadol, silakan. Nggak apa-apa, nggak masalah kok. Tuh ya. Nah, ini apa merupakan sekilas lah ringkasan mengenai nahwu dan sorof. Oke, tafadol sampai di sini kalau ada diskusi. Ini kita belum menjelaskan apa istilahnya secara istilah kedua ilmu ini loh ya. Dari tadi berangkat dari pertanyaannya Mas apa namanya Mas Aldari. Oke. Gimana? Ada diskusi lagi? Tidak ada? Oke. Nah, kalau tidak ada,
kita coba lanjut dulu. Ini mohon maaf ya Mas, apa namanya Mas Firman, tiba-tiba Ana langsung membicarakan soal ke topik intinya ini tanpa ada introductionnya yang seperti umumnya orang-orang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semoga bisa langsung difahami lah. Oke, jadi begini. Jadi dulu ilmu nahwu karena gabung antara ilmu nahwu dan ilmu sorof, ulama punya definisi tersendiri. Apa definisinya? Definisinya adalah dia adalah sebuah ilmu yang yubi, sebuah ilmu yang yu'rafu biha, yang yu'rafu biha, ya atau yu'rafu bihi, yang diketahui dengannya apa ahwalu, keadaan, ahwalu al-kalimat al-arabiyah. Jadi ilmu nahwu dulu nih ya, dulu adalah ilmu yang mempelajari ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang dengannya, dengan ilmu tersebut itu diketahui apa ahwal, keadaan kalimat Arabiyah, kalimat bahasa Arab. Baik dari segi ifrodan, baik dalam segi dia kesendirian, dalam keadaan tunggal, maupun watarkiban, ataupun dalam keadaan tersusun. Ini definisi ilmu nahwu dulu. Ilmu nahwu dulu bilang begini, dia adalah sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut, ilmu yang mempelajari atau mempelajari tentang keadaan. Keadaan apa? Keadaan kalimat atau bahasa kita tentang kata lah, tentang kata bahasa Arab. Dalam keadaan tunggal maupun saat apa? Saat tersusun. Hmm. Jadi ilmu nahwu dulu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan kata bahasa Arab dalam keadaan tunggal maupun tersusun. Ini ilmu nahwu dulu sebelum dipisah dengan ilmu sorof. Hmm. Ilmu yang mempelajari tentang keadaan kata bahasa Arab dalam keadaan tunggal maupun dalam keadaan tersusun. Oke. Sak tafadol kalau ada diskusi. Sudah bisa kebayang belum ilmu nahwu dulu itu seperti apa keadaannya? Udah ya, insya Allah udah kebayang ya. Oke, baik. Hmm, tafadol kalau dari Ihsan, Mas Ageng, Mas Firman, Mas Aldari kalau ada diskusi. Dah, kita cukup sampai di sini dulu aja. Sampai di pengenalan dulu aja tentang ilmu nahwu. Ternyata dibagi menjadi dua, ada ilmu sorof dan juga ilmu i'raf.
Definisi setelah dipisahnya pertemuan besok. Pertemuan besok insya Allah. Besok. Dikit-dikit aja dulu. Dikit-dikit dulu aja. Hmm. Ada lagi yang lain? Tafadhol. Tadi sebenarnya penasaran, jadi kayak yang Hmm. di buku-buku kayak Mas Al dari beli tadi itu kayak eh, Sorof untuk pemula atau Nahu untuk pemula itu tuh kalau ini memastikan aja ya, kalau menurut Ane itu buku tentang what and how, tapi yang kita pelajari di sini itu tentang why gitu, bener nggak? Bergantung sih. Buku itu Ya kan juga ya, karena sebenarnya kita kan, belajar what and how juga di sini ya. jadi gini, buku itu kan sebenarnya adalah salah satu media untuk supaya tolib itu fokus, nggak toleh-toleh. Kalau antum coba perhatikan lagi detail, kenapa kok setiap ngaji itu harus ada kitab, harus ada buku yang menjadi pegangan, Iya, supaya tolib itu nggak toleh-toleh. Nah, yang kedua, kenapa tolib juga tuh harus punya kitab? Yang kedua, supaya tolib itu tahu apa yang dipelajari. Kalau dia nggak punya kitab, dia bingung. Ini mulai dari mana nih catatannya? Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus punya kitab dalam setiap ngaji kita. Dan kalau dalam kursus kita, dalam perhalakuan kita kan juga diwajibkan untuk punya kitab. Supaya apa? Supaya fokus, nggak kemana-mana. Dan supaya tadi yang seperti Mas Ageng juga pernah ceritakan ke Ana waktu itu. Jadi kita punya landasan berpikir yang kokoh. Kenapa kok harus begini? Kenapa kok harus seperti ini? Kenapa harus seperti ini? Itu kokoh landasannya. Nah, itu. Dan juga apa dengan adanya guru. Guru lah yang mengarahkan. Mana baiknya nih ilmu sorof dulu atau ilmu nahu dulu, ilmu nahu dulu atau ilmu sorof dulu. Nah, itu tugasnya guru. Karena guru itu punya sudah bertahun-tahun mereka belajar ini. Jadi mereka tuh ada di tempat antum dulu gitu loh. Jadi guru yang paling lebih tahu tentang keadaan antum. Dan karena guru juga pernah seperti antum posisinya. Itu ya San ya. Jadinya nggak masalah. Buku itu semuanya pasti bermanfaat San. Masalahnya itu ada nggak guru yang mau mengajarkan. Yang pernah kita bilang juga lah. Bahwasanya hari ini kan banyak tuh pesantren-pesantren. Tapi bingung pada nyari guru. Karena buku udah ada, tapi gurunya nggak ada. Pertanyaannya adalah, kita nggak pernah mengkader guru. Itu permasalahannya. Nah, anak harap nanti setelah keluar dari sini nih, Antum, Ihsan, Mas Firman, Mas Aldari, Mas apa namanya, Ageng, nanti cobalah keluarlah ke masyarakat, bina masyarakat dengan bahasa Arab. Insya Allah kalau bahasa Arab itu sudah mereka mampu untuk mereka kuasai, itu informasi Timur Tengah, terus kitab-kitab apa namanya para ulama, insya Allah bisa dilahap. Dan itu bisa jadi makanan yang sangat bergizi untuk jiwa dan raga kita. Insya Allah. Ini Anda berharap ini kita apa namanya pelan-pelan, ini investasi jangka panjang. Nah, ya, ada lagi nggak diskusi sampai jauh ini? Silakan. Ya, oke, lagi-lagi pertama niatkan, nah, lagi-lagi ya, meskipun ini adalah ilmu yang sulit, dan alhamdulillah nih, mungkin ini kita juga harus mentasji, memotivasi Mas Firman nih sebagai pemain baru, Mas Aldari dan juga Mas Ageng, karena belajar bahasa Arab itu godaannya banyak banget, dan juga ujiannya banyak. Kenapa? Karena orang kalau sudah belajar bahasa Arab dan tahu ngerti bahasa Arab, dia akan sulit digoda oleh setan. Makanya setan berusaha semaksimal mungkin untuk supaya orang itu jauh dari bahasa Arab. Karena kalau orang itu pinter, sulit untuk digoda. Nah, contoh kecil kemarin Mas Aldari, Mas Firman, dan juga Mas Ageng. Kemarin itu, ini kejadian nyata ya tadi kemarin ya. Mas Angga kemarin itu, waktu majelis fikih kemarin, ini nyata, dia ada kisah nyata. Itu beliau
beliau bilang udah izin dari awal. Tat, nah izin ya Tat, apa namanya, nggak bisa cepat, nggak bisa lama-lama gitu kan, karena mau ngantar ibu. Dilalahnya pas di majelis itu Ihsan nanya gitu kan, Tat, Mas itu kok nggak jadi nganterin ibu? Udah dianterin tuh sama orang lain, apa namanya, sama Bu siapa sih deh, sama Bu Heni atau Bu siapa gitu ya, gitu. Nah, syahidnya di sini atau yang mau Anda tunjukkan di sini adalah orang kalau serius dalam belajar, Allah pasti tolong dia untuk serius. Mas Angga itu sudah Allah uji dengan apa? Dengan keseriusannya. Dia sembari sembari anak mana kita lihat ya, bantuin ibunya sembari masih dengerin, masih fokus, coba fokus. Allah uji itu di situ. Akhirnya ketika pas sudah selesai, Allah tuntaskan juga pemahaman dia. Artinya di sini apa? Di sini itu kalau kita serius sungguh-sungguh, Allah kasih jalan kita pasti kok. Nggak ada distraksi, nggak ada yang apa namanya ganggu pekerjaan-pekerjaan kita. Allah tolong. Terus pemahaman kita utuh karena kita serius ngajinya. Tapi kalau kita nggak serius, udah mulai udah nggak apa-apa lah nih ngaji biar Ustadz Fikri senang aja lah, biar rame majelisnya. Enggak, Anda nggak butuh antum apa nggak butuh orang banyak. Anda cuma butuh orang yang serius gitu. Lagian ilmu ini juga masih banyak kok yang mengemban kok. Untuk apa Anda repot-repot ngajarin antum? Nah gitu. Lagian juga di Bandar Lampung tuh banyak guru-guru bahasa Arab, ngapain Anda terjun ke antum? Nah gitu aja. Anda dengan mudahnya ngomong seperti itu aja. Tapi yang menjadi titik fokus adalah tadi. Antum serius nggak, bener nggak ini dalam belajar ilmu ini? Insya Allah Mas Aldari pasti nanti antum pasti dapat. Mas Angga juga, Mas Ageng juga pasti antum dapat. Apa namanya, keadaan-keadaan seperti itu. Dan saat itulah Allah akan turunkan dan akan menyempurnakan pertolongannya. Jadi apa namanya, tetap fokus, tetap apa namanya, istiqomah. Setengah jam nggak apa-apa nih kita belajar dikit-dikit aja. Semoga yang dikit-dikit ini bisa dikumpulin nanti menjadi satu hal yang banyak. Ya, oke. Ada lagi sebelum kita tutup nih, udah hampir 1 jam. Mohon maaf lah ya. Nah, kalau bisa besok tepat waktu banget lah ya, biar kita bisa mulainya agak efektif. Ada lagi diskusi nggak? Aman ya? Oke, aman. Mas Firman, semoga bisa ikut lagi di hari esok. Apa namanya? Jangan lupa beli bukunya, jangan lupa catat semua faedahnya. Insya Allah. Ingat perkataan saya, man ma bada'a man ta'akhkhara, nggak akan pernah terlambat orang yang sudah memulai. Insya Allah Mas Firman nanti bakalan sama kok keadaannya, sama kayak Mas Ageng, sama kayak sama kayak Ihsan, dan juga sama kayak Mas Aldari. Jangan khawatir, jangan apa namanya, jangan putus asa. Wah ini saya ketinggalan udah banyak nih saat. Enggak, antum belum ketinggalan kok Mas. Nggak ada pernah terlambat orang yang sudah memulai. Insya Allah kita akan sama pelan-pelan berjalan pelan-pelan di sini, dan semoga Allah mudahkan saya dalam menyampaikan dan Allah mudahkan kita dalam belajar ilmu ini. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan padahal saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan doa kepada majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.